Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak, Kak Natasha. Kalian bisa panggil kakak, Kak Nata. Kali ini, Kak Nata akan menemani kalian belajar tentang keliling dan juga luas lingkaran. Sebelumnya, kakak mau tanya nih, kalian pernah nggak mengamati di lingkungan sekitar kalian, pasti banyak sekali kan benda-benda yang berbentuk lingkaran? Nah, sekarang kakak mau kalian menyebutkan benda apa saja yang berbentuk lingkaran. Nah, ada banyak kan? Sebagai contoh dari benda berbentuk lingkaran adalah ini dan ini. Kalian tahu nggak benda apakah ini? Yap, betul. Yang di sebelah sini adalah tampah. Tampah yaitu kerajinan tangan khas Indonesia yang masih lestari hingga sekarang. Sementara benda yang ada di sebelah sini adalah salah satu sisi pada kendang yang biasa digunakan dalam seni karawitan. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa saja benda-benda yang berbentuk lingkaran di sekitar kita. Tapi sebenarnya apa sih lingkaran itu? Lingkaran sendiri didefinisikan sebagai kumpulan semua titik pada bidang yang memiliki jarak sama terhadap titik tertentu. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian terhadap lingkaran, berikut kakak sajikan representasi gambar dari lingkaran. Pada gambar ini, titik O berada di tengah-tengah atau pusat lingkaran. Titik ini merupakan titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran pada umumnya digunakan untuk menamai lingkaran tersebut. Untuk itu, lingkaran pada gambar ini kita sebut sebagai lingkaran O. Sementara, ruas garis OP dan OH yang menghubungkan antara titik pusat O dan titik pada lingkaran disebut dengan jari-jari lingkaran O. Nah, sekarang kita sudah tahu tentang dua unsur yang ada dalam lingkaran, yaitu jari-jari dan juga titik pusat. Selain titik pusat dan jari-jari, suatu lingkaran juga memiliki unsur lain. Salah satu unsur yang penting dalam lingkaran adalah diameter. Diameter diartikan sebagai ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Sebagai contoh, pada gambar di sini, ruas garis AI dan BL merupakan diameter dari lingkaran O. Berikutnya, kita akan membandingkan keliling dan diameter. Dari ketiga contoh yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu satu tampah dan dua kendang, Kak Nata sudah mengukur diameter dan keliling dari ketiga benda tersebut. Setelah melakukan pengukuran, kakak mendapatkan data sebagai berikut. Untuk tampah, panjang diameternya adalah 60 cm dan kelilingnya adalah 188,5. Kemudian, jika keliling dibagi dengan diameter, maka kakak mendapat nilai 3,1416. Kemudian benda yang kedua, kendang yang besar, panjang diameternya adalah 40 cm, sedangkan kelilingnya adalah 126,5 cm. Jika keliling ini dibagi dengan diameter, maka kakak akan mendapatkan nilai 3,1375. Kemudian untuk kendang yang berukuran kecil, panjang diameternya adalah 30 cm. Kemudian kelilingnya adalah 94 cm. Jika keliling ini dibagi dengan diameter, maka kakak akan mendapat nilai 3,1333. Nah, dari aktivitas ini, kalian mendapati bahwa perbandingan antara keliling dan panjang diameter dari suatu lingkaran kurang lebih sama dengan perbandingan untuk lingkaran-lingkaran yang lainnya. Nilai perbandingan itu sekitar 3,14. Nah, konstanta inilah yang akan disebut dengan pi dan disimbolkan dengan seperti ini. Jadi, kesimpulannya, jika pi sama dengan keliling dibagi diameter, maka untuk mencari keliling, kita perlu mengalihkan pi dengan diameter lingkaran. Nah, setelah mengetahui tentang rumus keliling lingkaran, sekarang saatnya kita untuk latihan soal. Setelah Kak Nata bacakan soalnya, adik-adik bisa pause dulu video ini, kemudian adik-adik coba mengerjakan soalnya terlebih dahulu.
Setelah selesai mengerjakan, adik-adik bisa melanjutkan video ini dan melihat pembahasan dari soalnya. Soalnya bisa adik-adik lihat di layar. Pak Adit merupakan seorang pengrajin tampah. Ia ingin membuat kerangka tampah dengan diameter berukuran 56 cm. Berapakah panjang bilah bambu yang dibutuhkan oleh Pak Adit untuk membuat kerangka tampah tersebut? Nah, sekarang adik-adik bisa pause dulu videonya, lalu dilanjutkan dengan mengerjakan soal yang telah Kak Nata berikan. Setelah adik-adik selesai mengerjakan soalnya, adik-adik bisa melanjutkan video ini. Pembahasan dari soal adalah sebagai berikut. Diketahui diameter dari tampah adalah 56 cm. Kemudian kita disuruh untuk mencari panjang bambu yang digunakan oleh Pak Adit untuk membuat tampah tersebut. Nah, untuk menentukan panjang bambu, maka itu sama dengan mencari keliling dari tampah. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa rumus keliling lingkaran adalah pi dikalikan dengan diameter, di mana pi menurut aktivitas yang telah kita lakukan sebelumnya nilainya adalah 3,14. Nah, di sini pecahan yang senilai atau nilainya mendekati dengan 3,14 adalah 22/7. Jadi di sini pi-nya bisa kita ganti dengan 22/7. Jadi untuk menghitung keliling adalah 22/7 dikalikan dengan 56 cm. Dan kita dapat keliling dari lingkaran adalah 176 cm. Jadi, panjang bilah bambu yang diperlukan oleh Pak Adit untuk membuat tampah yaitu 176 cm. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu bagaimana cara mencari keliling lingkaran. Berikutnya, kita akan belajar tentang luas lingkaran. Sebelumnya, kakak mau kasih tahu bahwa selain titik pusat, jari-jari, dan juga diameter, terdapat juga unsur lingkaran yang lain, yaitu busur dan juga juring. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran, sedangkan busur adalah daerah yang berada di antara dua jari-jari tersebut. Gambar dari busur dan juga juring bisa kalian lihat di gambar berikut ini. Berikutnya, kita akan melakukan eksplorasi untuk menentukan luas lingkaran. Nah, di sini Kak Nata punya lingkaran dengan jari-jari R. Kemudian, kakak bagi lingkaran ini menjadi 24 juring yang sama, di mana 12 juring kakak beri warna abu-abu dan 12 juring kakak beri warna biru. Nah, kemudian tiap juring lingkaran kakak potong dan kakak susun kembali menjadi bentuk pada gambar di sebelah kanan, di mana gambar di sebelah kanan ini adalah gambar sebuah jajar genjang. Jadi, luas lingkaran adalah sama dengan luas jajar genjang. Sekarang, kita harus mencari luas jajar genjang. Pertama-tama, kita tentukan dulu alas dan juga tingginya. Tinggi dari jajar genjang adalah sama dengan jari-jari lingkaran, sementara alas jajar genjang adalah sama dengan setengah kali keliling lingkaran. Jadi kita punya luas jajar genjang sama dengan setengah kali keliling lingkaran dikalikan dengan jari-jari. Di sini keliling lingkaran adalah pi kali d, dan karena diameter itu adalah 2 kali jari-jari, jadi di sini kakak tulis pi kali 2r. Kemudian 2 di cancel sehingga kakak punya pi kali r kuadrat. Nah, setelah adik-adik menemukan rumus luas lingkaran dengan menggunakan luas jajar genjang, sekarang waktunya kita untuk latihan soal. Setelah Kak Nata bacakan soalnya, adik-adik bisa pause dulu video ini, kemudian adik-adik mengerjakan soalnya terlebih dahulu, dan setelah selesai mengerjakan, adik-adik bisa melanjutkan video ini dan melihat pembahasan dari soalnya. Soalnya bisa adik-adik lihat di layar.
Pak Ngasis adalah salah satu anggota dari sanggar seni yang memainkan musik karawitan. Pada suatu hari, Pak Ngasis menemukan kulit sapi yang menjadi penutup kendangnya rusak. Ia ingin mengganti penutup tersebut dengan kulit sapi yang baru. Jika diketahui jari-jari dari kendang Pak Ngasis adalah 21 cm, maka luas kulit sapi yang diperlukan Pak Ngasis untuk menutup sisi dari kendang tersebut adalah... Nah, sekarang adik-adik pause dulu videonya dan adik-adik mengerjakan. Setelah selesai, adik-adik bisa lanjut lagi ya. Nah, untuk pembahasan soal yang ini, diketahui jari-jari dari kendang adalah 21 cm. Sedangkan yang ditanya adalah luas kulit sapi yang dibutuhkan. Nah, di sini karena 21 adalah kelipatan dari 7, jadi pi-nya kita menggunakan 22/7. Jadi kita punya luas sama dengan pi r kuadrat, pi-nya 22/7 kali 21 kali 21, sehingga kita punya luasnya adalah sama dengan 1386 cm persegi. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sekarang adik-adik sudah paham kan bagaimana cara mencari keliling dan juga luas lingkaran? Semoga apa yang Kak Nata sampaikan hari ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.